الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi ighfir lana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Hablana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam, salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Anta salam wa minka salam, salim lana
ila subulis salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astagfirullah. Santai. Nah, waktu itu Lun belajar di bawahan Tupang lagi lawan guru-guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah Habib. Iya kah? Pada Allah. Kemana Habib Muhammad? Lagi anu lan. Oh iya bujur. Oh paham. Anu kok sudah bersama. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, pada Allah. Alhamdulillah. Pada Allah. Pembawa anak. Iya, alhamdulillah, bagus lagi. Alhamdulillah. Nah, rindu Allah dan Rasul. Nah, Habib Abdurrahman, alhamdulillah. Duduk, Habib. Pada Allah, alaikum kasir. Pada Allah. Habib. Wah, hadir, Habib. Pada Allah. Guru merasa. Ya, pada Allah. Ading lu. Alhamdulillah. Wah, mau mirip nah. Nah, Gusti, alhamdulillah. Gusti. Pada Allah, alhamdulillah. Pada Allah. Alaikum kasih. Siapa? Hajri. Dan Syed Birullah. Kamu siapa Muhammad? Ya kah? Ahmad ke Muhammad kah? Pada Allah. Nah, pada Allah. Pada Allah. Pada Allah. Duduk kan. Kitab Kanjul Ma'rifah. Karangan saya Muhammad Arsad Al-Banjari. Nggih. Yang Ma'rifat. Arab Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani kita mendapatkan manfaat, berkah dunia dan akhirat. Keberkahan itu ada yang dapat dirasakan dan ada yang tidak dapat dirasakan. Mudah-mudahan berkah itu memancar di kolbu kita. Mudah-mudahan menjadikan berlipat ganda nilai amal kita duduk bersama di sini dengan tetes air mata kita, dengan tetes jiwa kita. Mudah-mudahan menggelembung menjadi sesuatu yang mengisi langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Para perindu Allah dan Rasulnya, para murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani, beruntunglah kita dapat duduk di sini, kita dapat mendengarkan apa yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani 900 tahun yang silam. Maka sungguh beliau adalah menjadi seorang ulama dunia internasional. Di mana-mana orang mengecap ilmu beliau. Para tokoh-tokoh ulama mengambil hikmah daripada beliau. Mudah-mudahan pian juga di sini termasuk rombongan orang-orang yang menimba hikmah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya gulam, wahai anak-anakku, kata Syekh, salim ilaihi fi makdurihi summakum ma'ahu ba'da jalika. Wahai anak-anakku, salim ilaihi fi makdurihi, berserah dirilah kamu kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah salim ini ada tingkatan. Ada taslim. Yang pertama dulu adalah tawakal, yang kedua adalah tafwid, yang ketiga adalah taslim.
Semua para nabi mengamalkan amalan ini. Pertama, tawakal. Hampir semua kitab-kitab tasawuf dari awal sampai modern termasuk kitab Qushairi membuka bahasan bab yang disebut dengan babu tawakal. Bab tawakal artinya berwakil diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim disebut fa ija ajamta fatawakal Allah. Apabila hatimu sudah tetap, fatawakal Allah, ai litawakkul fi kulli amri. Yaitu tawakal itu biasanya kita lakukan pada satu urusan demi urusan. Wa min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tawakkal fi kullil af'al awalul af'al. Tawakal itu pada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni pada permulaan bacaan yang kita lakukan seperti ucapan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Maka orang itu disebut sudah bertawakal. Seperti misalnya ucapan Nabi kalau keluar rumah hendaklah kalian mengucap bismillahi tawakkaltu Allah, sambungannya la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi dalam penerapan hari-hari dimanapun kita juga, apakah ketika kita makan, minum, kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah itu bertawakal sekalipun beliau memasang terompah beliau. Jadi beliau sekalipun hanya memasang sandal atau sepatu, beliau bertawakal. Ucapan tawakal itu diwakili dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Atau dengan ucapan bismillahi tawakkaltu Allah. Bismillahi tawakkaltu Allah. Jadi punya urusan misalnya kita mau sekolah, mau menuntut ilmu, mau berjalan, mau ke pasar, di mana saja kita ucapkan bismillahi tawakkaltu Allah. Karena itu ada urusan amrun itu urusan. Wasani yang kedua adalah tafwid. Tafwid artinya berserah diri. Berserah diri. Sesuatu yang kita rasakan kita tidak mampu lagi untuk melakukannya. Itu namanya tafwid. Seperti perkataan Nabiullah Khidir alaihissalam min hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Khidir, sesungguhnya Khidir itu melakukan tawakkul atau tawakal ilallah biqaulihi, dengan ucapan beliau wa upawwidu amri ilallah. Itu namanya tafwid. Aku serahkan segala urusan semuanya kepada Allah. Lima jabi hadhil kalimat di nabiyina Khidir alaih. Kenapa kalimat ini disematkan kepada Nabiullah Khidir? Karena Nabi Khidir hampir tidak memiliki urusan pribadi. Kalau kita kan punya urusan pribadi, lalu Nabi Khidir tidak mengucap kalimat langsung seperti perkataan Nabi. Nabi Khidir mengucap upawidu amri ilallah. Artinya karena beliau tidak memiliki tahapan demi tahapan suatu urusan, maka secara keseluruhan beliau berserah diri kepada Allah. Upawidu amri ilallah. Dua. Yang ketiga, nah ini yang kita bicarakan, taslim. Hendaklah engkau taslim, kata Syekh. Taslim artinya menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Tidak lagi sekedar urusan bermasalah, tapi semua hal kehidupan kita, rambut kita, telinga kita, kulit kita, jantung kita, darah kita, iktikad kita, ibadah kita serahkan kepada Allah. Ucapannya ini seperti ucapan Nabiullah Ibrahim minal Qur'anil Karim, ini aslamtu bi rabbil alamin. Ini aslamtu bi rabbil alamin. Ini sesungguhnya aku aslamtu, berserah diri kepada siapa? Rabbul alamin. Ini aslamtu bi rabbil alamin. Aku berserah diri semua urusanku kepada Tuhan seru sekalian alam. Jadi ini kita pasang niat ini. Seperti kita kalau puasa,
Kalau mau puasa dalam mazhab Syafi'i, berpuasa sebulan penuh. Maka kita berniat, sengaja aku berpuasa sebulan penuh. Kemudian setiap malam kita berniat lagi. Jadi ini dua kan, yang sifatnya umum jawami, ada yang sifatnya khusus ya pada malamnya. Maka taslim ini adalah niat kita keseluruhan dalam makna kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taslim termasuk makna daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di antara makna la ilaha illallah itu bukan sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, tapi juga adalah berserah diri kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati sebelum engkau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita amalkan nih. Ini jarang diamalkan orang. Iyalah, ini jarang. Sekarang nanti di rumah, di mana ya kita ucapkan di dalam hati aslamtu birabbil alamin. Ucapannya ringan. Aslamtu 3 kata saja. Aslamtu birabbil alamin. Nyaman benar. Aslamtu birabbil alamin. Nah, bisa amalan kita sudah. Amalan apa ini? Amalan sebagai sebuah benteng sisi bahwa kita adalah hamba yang duduk di posisi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan selain Allah. Kalau kita ucapkan la haula wala quwata illa billah saja bagaimana? Kita perlu makna itu, perlu ma'rifah. Tapi kalau ucapan aslamtu birabbil alamin bisa kita langsung ucapkan, maknanya sudah la haula wala quwata illa billah. Satu. Yang kedua, ucapan aslamtu ailil makna salim nih. Beri aku keselamatan ya Allah. Jadi istilahnya kalau kita ingin mendapatkan karamah kemuliaan dari Allah, ada ucapan kita, tapi justru di balik ucapan itu ada makna doa kepada Allah. Allahumma slim li, ya Allah, beri keselamatanlah aku. Inilah kehebatan kalimat taslim, aslamtu birabbil alamin. Subhanallah. Sekali kayu 2-3 pulau terlampaui. Nah, paham lah? Nah, itu taslim. Karena itu kata Syekh, bila engkau sudah taslim, maka tinggal engkau membuat start, membuat jejak baru. Kum ma'ahu ba'da jalika. Maka saat itu engkau mampu berdiri bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini rahasianya. Jadi orang tidak bisa bersama Allah tanpa taslim. Makanya ceritanya ketika Nabiullah Ibrahim mengenal bermacam Tuhan, ada matahari, ada bulan, ternyata ada bintang, ternyata semua itu gelap, hilang. Maka Nabiullah Ibrahim akhirnya berkesimpulan Tuhan itu adalah pemilik langit dan bumi. Lalu beliau mengucapkan aslamtu birabbil alamin. Nah, enak klasik lah. Nah, maka ketika engkau sudah mengucapkan itu, engkau bisa bersama Allah. Kumma'ahu, engkau bersama Allah. Ada 3 keadaan orang bersama Allah itu. Ada 3 orang bisa bersama Allah itu. Pertama adalah al-muhadarah. Al-muhadarah. Al-muhadarah artinya hadirnya Tuhan di dalam dirinya. Orang yang sudah bertaslim pasti hadirlah diri Allah di dalam hatinya, sehingga dia mengingat Allah. Di mana saja dia mengingat Allah. Subhanallah kah, alhamdulillah kah diucapkannya, Allahu akbar kah diucapkannya, la ilaha illallah kah diucapkannya. Nah, ini kehebatan kalimat daripada kalimat yang seperti tadi. Nah, maka kalimat seperti ini, kalimat yang tadi namanya muhadarah, hadirnya hati di dalam diri seseorang. Seperti Imam Qushairi mengatakan, al-muhadarah ibtida, itulah permulaan. Setelah engkau mendapatkan muhadarah dalam hidupmu, di mana Allah hadir terus di ucapanmu, di kalimat Allah, Allah, Allah atau la ilaha illallah,
atau subhanallah atau hu, nanti saya jelaskan apa itu maksudnya hu. Summal mukasyafah, maka orang itu akan mendapatkan mukasyafah terbuka tirai hijab antara dirinya dengan Allah, sehingga dia merasakan dan melihat kebesaran dan keindahan Allah. Nah, kalau pian sudah sampai situ syukur. Tapi bisa juga tambal sulam lah. Nanti mukasyafah, nanti tertutup lagi. Karena ya namanya kita bukan orang seperti supi kebanyakan kan. Ya enggak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi syukur itu bisa, karena kita memperdalam ilmunya, mempelajari ilmunya, sehingga kita dapat itu. Mudahan nanti kalau saat meninggal dunia kita sudah musyahadah nanti, mukasyafah dan musyahadah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu inti daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kita pelajari sedikit demi sedikit. Sebelum muhadarah, yang terjadi adalah orang itu as-sitru. Jadi sebelum muhadarah, katakan saja kebanyakan orang awam itu as-sitru. Dia ingat kepada Allah hanya pada saat sholat 5 waktu. Ya lah, bila sholat 5 waktu baru ingatnya. Habis sholat 5 waktu sudah duniawi aja semuaan. Mikirkan anak, mikirkan istri, mikirkan dunia macam-macam, mikirkan usaha, dagang, mikirkan pentol bagi pedagang pentol. Tukang es kan mikirkan pentolnya. Ya lah, tukang es mikirkan es, tukang es yang dilihatnya cuaca aja terus setiap hari. Panaskah hujannya, bilanya hujan tidak keluarnya. Ya lah, kalau paman pentol yang dipikirkannya apa? Sekolahan yang dipikirkannya, karena jualan pentol kan di sekolahan. Apalagi yang dipikirkannya tempat-tempat tertentu yang kayaknya naung-naung kayaknya cocok jualan pentol nih. Ya lah, itu paman pentol, pedagang banyak. Ada pedagang baju yang dipikirkannya baju orang, model baju-baju itu duniawi semua itu. Bisakah itu ditinggalkan? Ya kebanyakan tidak bisa ditinggalkan itu. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan jangan engkau lupakan nasibmu di dunia. Tetapi bukan berarti Anda terperosok di dunia itu. Ketika ada perintah Allah yang bertentangan, seolah-olah bertentangan secara akal, engkau merasa terjadi pertentangan. Misalnya ayat bertentangan, di dalam satu ayat bisa terjadi seolah-olah pertentangan. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah, carilah kampung akhirat. Jangan lupa, tapinya kata Tuhan, urusan duniamu, nasib duniamu. Seolah-olah bertentangan enggak? Satu sisi ayat mengingatkan untuk ingat kepada kampung akhirat, satu sisi jangan lupakan nasib di dunia. Nah, ketika kita harus berhadapan dengan urusan duniawi kita, bagaimana kita meletakkan kum ma'ahu, jadilah kamu bersama Allah. Waktu berdagang tetap ingat Allah. Waktu mengurusi anak istri tetap ingat Allah. Waktu memulai bini pang ingat Allah jalan anggur. Memulai. Banyak nang orang kada tahu apa arti bakulai lah, memulai. Tetap ingat kepada Allah. Makanya di dalam syariat kita waktu ingin menggauli istri pun harus ada bacaan yang diucapkan. Disunatkan kita membaca. Kalau tidak bisa hafal bacaannya, maka kita cukup dengan mengingat Allah, semisal ucapan bismillah. Ini tanda orang kumahu bersama Allah di mana saja. Kemarin waktu menghitung uang, bagaimana tetap berzikir. Kesimpulannya, tidak ada satu jalan sedikit pun di dalam ilmu atau agama kita untuk mencapai derajat yang tertinggi di sisi Allah, melainkan dengan cara zikrullah. Jikalau kita ingin atau benar-benar sudah taslim kepada Allah, bukti taslim itu pastilah seberapa mampu kita mengingat Allah. 2, 3, supaya kita mampu mengingat Allah terus menerus, harus membuka jalan kita bukan sekedar menghadirkan Allah, nama Allah di hati kita, seperti ucapan Allah. Itu kadang masih bisa lalai.
Maka caranya kita harus membuka jalan yang ketiga, yaitu mukasyafah. Mukasyafah artinya apa? Terbukanya tirai kehidupan ini, kita memandang bukan hanya johir tapi pada batin. Di batin itu kita menemukan kebesaran dan keindahan Allah. Minimal di antara asma-asma Allah yang bisa kita hafalkan, yang kita ketahui sesuai dengan pola berpikir, kemampuan berpikir kita, berkemampuan kita. Maka saat itulah kita akan merasakan apa nikmatnya kum ma'ahu, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله يا عظيم أنت العظيم